kami sampaikan kepada Kiai Haji Slamet Ma'arif yang telah memberikan tausiah dan pesanah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih anak-anak muda? Siap nggak sholat 5 waktu? Siap nggak sholat tepat waktu? Siap nggak sholat subuh di masjid? Masya Allah. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah tausiah dari Bapak Ustadz Encep Syahabuddin kepada Bapak Ustadz Encep Syahabuddin. Kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon izin para guru, para kiai. Karena tadi udah pada pantun, jadi kita harus pantun juga. Penonton, masak air, bukan cakep, biar mateng gitu. Gak pernah nonton Antv nih kayaknya nih. Ada penonton lagi jalan ke Cibinong, minum sekuteng pinggir sawah. Penonton jangan pada bengong, nih ada orang ganteng mau ceramah. Wah, ada kursi. Ini mohon maaf, Kiai. Soalnya Bapak Ibu, kata guru saya dulu di pesantren, ceramah itu ada filosofinya. Kalau ceramahnya berdiri itu maksimal 15 menit. Nah, kalau ceramahnya duduk ada kursinya maksimal 1 jam. Jadi insya Allah saya nggak bakalan duduk, saya berdiri aja ya. Maksimal 15 menit. Tadi dikasih sama kru TV One maksimal 30 menit. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak belinya ke Ciracas, Bu. Nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli mobil mewah, bisa beli tanah, bangun rumah megah. Yang terpenting mah anak-anak soleh solehah. Amin ya robbal. Juga ibu-ibu yang spesial juga malam hari ini yang tadi jawab salamnya walaupun gak kompak, saya doakan juga Bu, mudah-mudahan hutangnya lunas, gaji suaminya akhir bulan cukup buat beli minyak goreng sama gas. Yang terpenting ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Tebak-tebakan Bu, nanti dikasih hadiah, hadiahnya 10 juta rupiah dipotong pajak 100%. Mas apa yang nggak disukain sama ibu-ibu? Masalah, salah. Mas jam, salah, itu punya Ustazah Kartina. Mas yang nggak disukain sama ibu-ibu adalah mas kawin lagi. Wah, langsung ibu-ibu pulang ke rumah nyetelin YouTube. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rabiro wong liya. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa, Ustaz. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Sunda beda lagi. Nyeri moal benang di ubaran, kajang tutumpuran paeh gitu sakalian. Mumpung ora keneh mengpeng urang can batian, apa kira serahkeun talak tilu sakalian. Itu kalau orang Sunda. Orang India beda lagi. Nyanyiin jangan. Stop dulu. Maklum, mantan artis. Hum tere bina bere nahi sakte, tere bina kya wujud mera. Ke belakang pohon. तुझसे जुदा क्या हो जाएंगे तो खुद से ही हो tayang ko juda. Jamaah
Oh jamaah. Alhamdulillah. Baru 5 menit. Alhamdulillahilladzi ahrama rojaba bi isra'ir rasuli minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, alim ulama, para habaib yang sudah hadir di hadapan kita semuanya, mohon izin para guru, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi kegantengan guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga saya muliakan guru kita Ustadz Selamat Ma'arif, Ketua MUI Harjamukti DMI, Pak Dewan, Pak Lurah, semuanya pokoknya. Saya nggak sebutin satu persatu karena tadi kru TV One-nya nggak ngasih catatan ke saya. Jadi saya bingung nyebutinnya siapa aja, kan saya orang baru di sini. Mohon izin guru. Yang saya hormati juga saya muliakan ketua panitia, ini keren banget. Dapat info dari panitia, ini adalah hajatnya anak-anak muda. Kibar kalau tidak salah. Boleh dong aplaus yang meriah. Ya, buat Kibar Harjamukti ya, Masjid At-Taubih. Yang saya hormati juga saya muliakan guru saya, sahabat saya, yang beliau pada malam hari ini jabatannya 2. Selain sebagai ketua DKM, beliau juga sebagai Menteri Perhubungan. Kenapa? Karena beliau yang menghubungi saya, jadi saya angkat jadi Menteri Perhubungan ya Bu ya. Beliau Ustadz Zam MPDI. Kita doakan semua, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini Allah berikan panjang umur dan keberkahan. Amin ya robbal. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang hadir, ini keren banget. Saya kalau pengajian kemana-mana Bapak Ibu, yang paling pertama saya selalu mengapresiasi ke ibu-ibu. Kenapa? Al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ibu-ibu jangan salah, ibu-ibu ini pilarnya sebuah bangsa. Kalau ibu-ibunya ada di majelis taklim, insya Allah Pak, bangsa Indonesia optimis bakal jadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Tapi kalau ibu-ibunya adanya di tempat karaoke, di pos ronda ngomongin orang, kan biasa ibu-ibu begitu Pak. Makanya beda bapak-bapak dengan ibu-ibu, kalau ditanya beda jawabannya. Bu Encep dengan Pak Encep ketika ditanya pulang dari pasar beda jawaban. Ditanya sama Ustadz Zam, Pak Encep dari mana? Saya bilang dari pasar. Bapak-bapak cukup sampai di situ. Ibu-ibu beda. Bu Encep dari mana? Dari pasar. Minyak mahal. Bawa. Cek sini. Tahu kan lurah kita yang baru? Saya Maya. Kalau saya jadi istrinya ya. Nah, ibu-ibu yang ditanya tadi apa Bu? Yang ditanya dari mana? Cukup dari pasar. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Kalau kata Ustaz Selamat itu, ibu-ibu yang di Sukabumi, temennya Ce Edo, Ce Patim sama Ce Iis. Yang di sini mah solehah semua. Kelihatan ini pada pintar ngaji semuanya. Lihat dari alisnya aja udah kelihatan 6 harokat. Karena bab alis di ibu-ibu ada 3. Ada alis mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ada alis mad jaiz munfasil 5 harokat agak panjang dikit nih. Yang paling keren alis mad wajib mutasil. Panjangnya 6 harokat sampai ke belakang sini nih. Ditepang di belakang Bu. Itu pas dandang pakai rumusnya panjang kali lebar, jadi kotak bentuk alisnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dan hari ini, malam hari ini saya turut berbangga. Bagaimana semangat-semangat anak muda. Jangan sampai ada jargon
Jangan sampai ada jargon kata orang-orang, konon katanya, beri aku 10 pemuda, kata Bung Karno, maka akan kuguncangkan dunia. Kalau zaman sekarang katanya, beri aku 10 pemuda, maka akan kujadikan boy band. Nah, jangan. Karena anak-anak sekarang, Ibu, mohon izin. Anak-anak sekarang kalau ditanya nama-nama nabi, dia pada nggak hafal. Lebih hafalnya apa? Dia lebih hafal nama-nama boy band Korea. Boy band BTS, Icon, apalagi Blackpink, itu pada hafal. Nah, anak-anak kita kalau orang tuanya ada di masjid, ibu-ibunya ada di majelis taklim, insya Allah anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua pasti turun ke anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Makanya kalau ibu bapak pengen anaknya soleh, mulai dari ibu. Ini mah ngajak ngaji ke anaknya udah maghrib, nontonnya Ikatan Cinta, kata udah selamat. Jangan, bukan ngajak, tapi membersamai anak-anak berangkat ke masjid. Dan yang paling keren tadi siapa? Anak-anak mudanya. Syubanul yaum, rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Ya. Artinya Bu tahu? Dilarang pipis sembarangan. Anak muda, betul. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bareng-bareng bersatu rahmat. Tapi kalau udah pecah belah, udah kubu-kubuan, ini yang bahaya. Makanya pemuda atau kita berbangsa itu harus diibaratkan 2 tangan, Bu. Dalam organisasi, misalkan ada kibar nih di Ataufik, itu antara satu yang dengan yang lain, ketua dengan wakil, ketua dengan anggota, harus diibaratkan 2 tangan, Ibu. Coba 2 tangan kerjasamanya luar biasa. Kalau tangan kiri yang gatel, yang garuk siapa? Tangan kanan. Kalau tangan kanan yang gatel, yang garuk siapa? Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan. Ini. Maka persatuan itu akan jadi rahmat. Kita doakan, kibar tetap jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan malam hari ini bersyukur karena Allah masih memberikan umur ke kita, masih memberikan kesempatan ke kita, kita bisa memperingati peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan kita berdoa mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrah udah siap belum? Kalau artis itu banyaknya nyanyi biasanya. Tapi ini nggak nyanyi, sholawatan dulu. Mungkinkah diri ini dapat bertemu Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi. Kaulah penuntun kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. Hadrah masuk. Coba. Sungguh beruntungnya. Belum masuk hadrahnya. Hadrahnya belum masuk. Coba. Udah enak-enak suaranya nih. Sungguh beruntungnya menjadi. Oh, nggak usah pakai hadrah kalau gitu dah. Tepuk tangan dulu. Satu bait lagi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Seharusnya kita jalankan sunnahmu, teruskan dakwahmu ya. Membacking vokalnya jamaah.
Oh jamaah, alhamdulillah. Makanya kita bersyukur karena malam hari ini Allah masih ngasih kesempatan. Jangan nunggu entar Bu. Ada nasihat indah Bapak Ibu dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Beliau mengatakan, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Bapak Ibu, ketika kita ada kesempatan, kita ada umur untuk datang ke masjid, datang ke majelis taklim, kumpul sama para ulama, jangan bisikkan kepada dirimu bahwa ada waktu sore. Begitupun ketika datang waktu sore, datang ke masjid ada kesempatan, minta maaf sama suami, minta maaf sama mertua, minta maaf sama orang tua, jangan bisikkan kepada dirimu bahwa ada waktu pagi. Kenapa? Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka godan. Karena engkau nggak tahu besok namamu siapa. Malam hari ini namanya bisa jadi Encep, besok bisa jadi namanya almarhum. Malam hari ini Bu bisa jadi itu yang update status di WA OTW Isra Mi'raj. Apalagi OTW Jambore, OTW Mall. Malam hari ini bisa jadi kita yang update status di WA, besok bisa jadi nama kita yang diupdate status di WA oleh orang dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Ceedoh binti Udin, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya jangan kebanyakan update status Bu. Ibu-ibu mah dikit-dikit update status. Sholat duha, OTW sholat duha. Dibales sama temennya, elah gaya-gayaan. Lu dari kapan suka sholat duha? Ya Allah, lu gak percaya nih gua. Lagi rakaat kedua nih, lihat ini. Jangan gitu. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Karena kita nggak tahu Pak, mungkin tahun ini, tahun kemarin ada sahabat kita yang taklim bareng sama kita Bu. Setelah ada corona, besok malam ini Bu, udah nggak bareng sama kita lagi. Yang muda-muda juga sama. Ustadz, saya masih SMP, saya belum kawin Ustadz, umur saya masih panjang. Paling yang duluan guru-guru kita yang di depan, nggak gitu juga. Kenapa? Karena umur itu nggak ngelihat, umur ajal itu nggak ngelihat umur. Justru menurut data statistik, wah, kematian lebih banyak di kalangan pemuda remaja. Pas saya pikir-pikir, bener juga. Yang mabok remaja pemuda, narkoba remaja pemuda, hamil duluan aborsi remaja, yang ngeplay di flyover remaja. Ada nggak nenek-nenek umur 90 tahun? Dia datang ke Cibubur, nemuin Aki Udin namanya. Ki Udin, aku hamil duluan. Ada nggak nenek-nenek 90 tahun? Nggak ada. Ada kakek-kakek di panti jompo ngeplay. Gua ngeplay Reza. Gua habis 3 botol nih. Yang satu gua buang, 2 lagi pecah apa jadi nggak ada. Narkoba pemuda remaja, hamil duluan remaja pemuda, yang ngeplay remaja pemuda, yang tawuran remaja, bukan remaja yang di sini, yang di mana? Tetangganya Ceedoh, Cepatim sama Ceiis. Tapi saya doakan remaja yang di sini yang masih jomblo, yang masih digantungin dikasih kepastian. Amin. Dan ibu-ibu sebagai orang tua, betul tadi kata Ustadz, harus ngasih dorongan. Kalau ada yang jomblo, mereka itu nggak butuh motivasi, tapi butuh calon mertua yang simple dalam resepsi. Ya, makanya kalau ada anak-anak muda yang galau, itu bukan butuh aqua, kurang fokus bukan butuh aqua, tapi butuh ke KUA. Kalau gagal fokus, itu bukan butuh refreshing, maaf, butuh pendamping. Kuncinya satu, wasta'inu bis sabri udah dikasih tahu tadi sama Ustadz, mau minta apapun kuncinya 2, sabar dan. Makanya di sini anak-anak muda ini udah pada sepuh ya. Ini udah over sex nih. Atas 50 over seket nih. Anak-anak muda kalau yang masih jomblo tadi banyakin sholat bener, asal jangan ke Jogja aja. Tahu Jogja? Jodoh orang gua jaga. Ya. Yeah. Kenapa? Sebelumnya dari Purbalingga, pura-pura bahagia padahal mah enggak. Kenapa? Dari Bandung, baper yang tidak terbendung. Akhirnya kemana?
Akhirnya kemana? Ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Jadinya irian jaya, iri sama temen yang punya janda kaya. Ujung-ujungnya ke Salatiga. Salahkah aku jika aku jadi orang ketiga? Itu mah filmnya Ikatan Cinta begitu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terakhirnya tapi 2. Dari peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu, saya tidak akan banyak kejadian peristiwa Isra Mi'raj, tapi setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj ngajarin kita, ngukur keimanan kita, seberapa tebal keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pada waktu zaman Nabi banyak yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana nggak percaya Bu? Belum ada kereta cepat, belum ada pesawat. Nabi dari Mekah ke Palestina naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah di perjalanannya dalam waktu semalam. Orang dengar cerita itu nggak masuk akal, nggak logik bahasanya. Tetapi mengukur peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu bukan dengan kebenaran akal, tapi mengukur Isra Mi'raj harus dengan keimanan. Maka yang pertama Bu, anak-anak ini harus dibekali iman dulu. Iman dan takwa, ilmu agamanya harus bagus. Mau jadi menteri, kalau agamanya bagus nggak bakal korupsi. Mau jadi presiden, kalau dibekalin ilmu agama yang baik, nggak bakal zalim sama rakyatnya. Jadi anggota dewan, kalau ada iman dan takwa, pasti akan memihak sama rakyatnya. Maka yang pertama harus ada iman dan ajarin anak-anaknya di rumah jangan main YouTube mulu. Kan beda zaman kita mah ya Bu ya, kayak zaman saya dulu. Itu ibu saya, umi saya di rumah, kalau ngajarin matematika itu ada filosofinya Bu. Itu ibu saya, ada Bu, ada filosofinya. Hiji tambah hiji ditambahin jadi 2. Kalau bisa ngaji nanti bisa baca doa. 2 tambah 2 ditambahin jadi 4. Bisa baca doa nanti bisa dapat berkat. 4 tambah 4 ditambahin jadi 8. Kalau dapat berkat gampang dapat kerjaan. 8 tambah 8 ditambahin 16. Kalau dapat kerjaan nanti bisa beli beras. 16 ditambahin 32. Bisa beli beras, bisa ngasih ke mertua. 32 ditambahin 64. Bisa ngasih ke mertua, istri bisa nambah 4. Amin ya robbal. Maaf Ustaz, saya mah orangnya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda sama Pak Lurah. Kalau Pak Lurah Fatimah, istri 4 satu rumah. Ya, amin ya robbal. Bu, dapat hadiah nggak Pak Lurah? Hadiah. Sudah doain Pak. Ya, Pak Lurah mohon izin Pak Lurah. Kalau laki-laki istrinya 4 itu kan namanya powerman. Kalau 3 itu superman. Kalau 2 goodman Pak Lurah. Tapi kalau 1 cemen. Jamaah. Oh jamaah. Makanya saya ngasih tahu ke ibu-ibu, kalau ibu masih cinta sama suaminya, pengen kan umurnya panjang? Pengen. Makanya kalau ada sumur di ladang, jangan ngintip orang yang lagi mandi. Kalau pengen suaminya umur panjang, izinin kawin lagi. Wah, tiktok sama ibu-ibu, berakit-rakit ke hulu, berenangnya antar aja dulu. Kalau pengen nambah bini baru, langkahi dulu mayat. Gua senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh dunia serasa aneh yang punya. Dah itu Ahmad Dhani Pak lagunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi 1, sekarang kedua terakhir banget. Ada hikmah yang harus kita ambil dan ini jadi pelajaran buat kita. Sebelum Rasulullah Bapak Ibu Mi'raj, Rasul itu Isra Mi'rajnya sampai mana Bapak Ibu? Sampai kemana? Sampainya ke Allah Bapak Ibu. Kemana? Sebelum Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu, itu Nabi sebelumnya dibersihkan dulu hatinya oleh malaikat. Pertanyaannya, apakah hati Nabi tidak bersih? Enggak. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Kata Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durrah. Nabi dibersihkan hatinya bukan berarti hati Nabi kotor. Justru
hati yang bersih agar semakin bersih. Apa pelajaran buat kita Bapak Ibu? Sebelum kita sholat, kan Nabi dibersihkan sebelum menerima perintah sholat tuh, sebelum bertemu dengan Allah. Maka Bapak Ibu, sebelum kita bertemu dengan Allah, sholat itu kan kita ketemu sama Allah tuh, sholat kita. Karena sholat itu mi'rajnya kita, bertemunya kita ke Allah, alatnya sholat. Nah, sebelum kita sholat, sebelum kita bertemu dengan Allah, bersihkan dulu hati kita dari bab dunia. Lagi sholat, jangan sampai ada janda, semok, duit, jabatan, anak. Jangan. Allahu Akbar. Ustadz Ucep kayaknya tadi ngutang dah. Utangnya 100.000. Allahu Akbar. Tapi kalau di dompet masih ada 50.000. Allahu Akbar. Sampai lupa. Tadi rakaat berapa ya? Bu, Bapak Ibu, sholat kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, nggak ada koruptor. Kalau sholatnya benar, nggak ada pemimpin yang zalim. Kalau sholatnya benar, nggak bakalan ada anak-anak tawuran. Kalau sholatnya benar, nggak ada yang narkoba. Jadi kenapa sholat jalan maksiat? Berarti sholatnya kalau kata orang Jerman nggak ngepek, pakai pek, nggak ngepek. Kenapa? Karena sholatnya masih ada bab dunia di dalam hatinya. Kalau hatinya masih penuh dunia, nggak nyampe sholatnya. Apalagi ada kedengkian. Misalkan dulu ada pilpres tuh, paslon 1 sama paslon 2 kita nih. Kita nggak terima, kita kalah, masih ada kebencian di dalam hatinya. Apa kata Jalaluddin Rumi? Tawaddu bil mahabbah qablal ma fa inna sholata biqalbin haqidin la tajuz. Berwudulah engkau dengan cinta sebelum engkau berwudu dengan air, karena sholat tidak diperkenankan untuk orang yang ada kedengkian kepada sesama. Jadi kalau pengen sholatnya ngepek, maka bersihkan dulu hatinya. Kalau hatinya kotor, pasti sholatnya capek. Allahu Akbar. Ustaz Jam baca surat An-Naba subuh-subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Aduh lama dah gua. Kalau gitu di rumah aja tadi. Al-qalbul marid la yaltazzu bidzikri wal ibadah kama la yaltazzul marid biladzil at'imah. Hati yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya zikir dan ibadah, sama seperti badan yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan. Sate Marangi, hokben, seblak, sate. Kalau kita lagi sakit, omikron, corona, mampet semua, pusing kepala, enak gak makan? Hati yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya sholat, tidak akan bisa ngerasain bagaimana lezatnya duduk dengan para ulama yang ada pantatnya pegel banget. Ustaz lama banget dari tadi, katanya terakhir, lagi. Gua mah jangan diundang lagi, kelamaan. Hati yang sakit, Bu, tidak akan bisa merasakan lezatnya zikir dan ibadah, sama seperti badan yang sakit tidak akan bisa merasakan bagaimana makanan yang enak. Kalau ibu pengen tahu hati ibu sakit, ketika ada ustaz ceramah, ibu ngerasa kesinggung, sakit hati, mantap. Gila, kayaknya ustaz itu kayak nyindir gua dah. Ntar gua bilang ke DKM, jangan ngundang ustaz itu lagi. Dia lagi ibu-ibu mulu, nyindir gua mulu, sakit hati gua. Bu, yang namanya luka yang sakit, dikasih obat sakit nggak? Perih nggak, Bu? Kalau hati ibu perih ketika dikasih ceramah, bagus, obatnya sedang apa, Bu? Sedang jalan lagi ngobatin hati ibu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Coba kita haduhan dulu dah, ya. Sholatullah yang gampang bisa kan? Tapi ingat, Bu, saya vokalisnya. Ibu mah cuma backing vokal, Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu masuk ke Bapak Ibu, kemudian rapnya di saya. Tahu rap? Ya, kita tes dulu. Nadanya coba dari W ke C, habis itu dari C ke box. Dari WC C box, bau dong. Ya. Ya. Boleh dibantu untuk backing vokal? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah alaihi
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hai bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis TV, saya doakan naik haji, insya Allah juga nambah istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Wadimor sarung khas Indonesia. Iklan dibuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wasta'inu bisobri was, punya hajat apapun, ibu pengen apapun, kuncinya apa tadi? Sholat. Ustaz selamat, betul. Yang jomblo sholat. Makanya yang jomblo, kalau ada yang kita cintai, jangan kejar dianya, tapi kejar Allahnya. Nanti Allah akan cintakan sebelum engkau mencintainya. Kenapa? Karena engkau sudah mencintai Allah seutuhnya, maka dia akan mencintaimu. Maka kejar Allah dulu. Ustaz, kata ibu-ibu, saya itu udah sholat duha 8 rakaat. Tahajud, tiap malam. Tiap malam Ustaz. 5 waktu, saya mah. Tapi Ustaz, anak saya nggak jadi PNS tuh. Dia tes nggak lulus-lulus, tetangga saya. Padahal mah Badung tahu. Nggak pernah sholat. Ngaji juga jarang. Jadi PNS. Gajinya gede, Ibu. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlari. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabi. Bu, jangan nuntut Allah, Bapak, kalau punya hajat, udah sholat banyak, udah duha, rezekinya masih segitu, cicilan masih banyak, rumah masih ngontrak. Tetangga kita nggak ngapa-ngapain, rumahnya gede, mobilnya 7. Kata Allah, jangan, kata Syekh Athaillah, jangan menuntut Allah, karena Allah tidak kunjung mengabulkan permintaanmu. Tapi apa? Tuntutlah dirimu, karena mungkin adabmu tidak benar ketika meminta sama Allah. Kita sholat udah, tapi tadi mungkin sholatnya tidak dibarengi dengan keikhlasan karena masih ada bab dunia. Mungkin sholat kita masih bolong-bolong, sholatnya nggak tepat waktu. Mohon izin, kalau kita berangkat kerja tapi telat, masalah nggak? Masalah. Cicilan telat, masalah nggak? Masalah. Ibu punya anak perawan, telat headnya, masalah. Masalah. Kita sholat telat, masalah nggak? Itu kuncinya. Udah gitu adabnya juga kan. Kalau sholat sendiri mah pakai kaos oblong, nggak pakai peci. Allahu Akbar. Kalau ngimamin beda. Allah Akbar. Jadi jangan menuntut Allah ketika permintaan kita belum kunjung dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika kita doa sama Allah, sholat sama Allah, masih ada duit. Di mana dong aku pengen duit? Nggak bisa. Dulu ada umat Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Allah, kalau saya bisa ngabulin doa orang ini, kata Nabi Musa, saya akan kabulkan permintaannya. Apa jawaban Allah? Musa, tar dulu, kata Allah. Orang ini punya mobil bagus, rumahnya cakep, mobilnya 10. Ketika dia doa, meminta kepadaku, hatinya masih ada mobil. Aku tidak akan mengabulkan doa hambaku ketika dia doa, tapi hatinya masih ada makhluk selain aku, kata Allah. Jadi Bu, mungkin doa kita belum diijabah sama Allah karena di hati kita masih ada bab dunia. Terus Ustadz yang tadi nggak sholat makin kaya raya gimana? Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka. Itu Syekh Athaillah dalam Hikam. Takutlah engkau, kata Syekh Athaillah,
maksiat total, maksiat maksimal, rezeki maksimal dari Allah. Takutlah, kata Allah, ketika Allah terus ngasih harta banyak ke kita, tapi kita doyan maksiat. Apa? Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Pemberian dari Allah yang tidak dibarengi dengan ridhonya. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Pelan-pelan orang yang seperti ini akan aku geret ke arah kebinasaan, kata Allah. Ngasih tapi nggak ridho. Ibu punya anak, mintanya mobil Mercy, masih TK. Atau ibu punya anak, pengen beli motor, tapi kalau nggak dikabulin bakal ngebunuh kita. Kita ngasih nggak? Ngasih tapi tidak ridho. Kita maksiat maksimal, ibadah minimal, tapi rezeki total. Allah ngasih terus rezeki ke kita. Mobil makin banyak, baju makin tinggi. Takutlah, kata Syekh Athaillah. Ini bisa jadi pemberian Allah yang tidak dibarengi dengan ridhonya. Karena pelan-pelan Allah akan menggeser kita, Allah akan membawa kita ke arah kebinasaan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik selain bekal takwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon izin para guru kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan shoroh, mohon izin untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Bapak Ibu, sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kenapa? Karena itu buang sampah sembarangan. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.